baik pengujian antibiotik secara mikrobiologi. Nah, di mana di sini saya akan membahas tentang kloramfenikol. Nah, dapat kita ketahui struktur kloramfenikol ini seperti yang terdapat pada gambar. Kemudian, kloramfenikol ini merupakan antibakteri pertama yang berspektrum luas. Dapat diketahui bahwa kloramfenikol ini dapat digunakan untuk bakteri gram positif maupun gram negatif. Nah, di mana salah satunya yaitu digunakan untuk Salmonella enterica atau juga disebut juga dengan penyebab dari penyakit tifoid. Nah, di mana gejalanya yaitu demam tinggi dan kepala sangat nyeri. Di mana pertama kali terjadi dengan cara menginfeksi usus, kemudian melakukan perbanyakan diri. Nah, gimana sih mekanisme kerja kloramfenikol? Nah, dapat kita ketahui pada gambar bahwa mekanisme kloramfenikol di sini termasuk adalah dengan menghambat sintesis protein bakteri dengan mengikat secara terbalik ke subunit 50S. Nah, di mana dapat kita lihat pada gambar bahwa bakteri itu memiliki subunit. Nah, di mana kloramfenikol ini akan menghambat sintesis dari subunit 50S ini, sehingga dia akan menghambat pembentukan ikatan peptida sehingga terjadi penghambatan pertumbuhan bakteri nantinya. Jadi, kloramfenikol ini bekerja pada target 50S ribosom. Kemudian, metode difusi Kirby. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengujiannya yaitu dengan metode difusi Kirby-Bury. Nah, di mana prinsip metodenya itu mengukur zona hambat pertumbuhan bakteri akibat difusi zat pada media. Nah, dapat kita lihat pada gambar di mana zona hambat ini adalah daerah jernih di sekitar cakram ini. Daerah jernih di sekitar cakram, sehingga dapat kita ketahui nih bahwa semakin luas daerah hambatan, artinya semakin kuat juga daya aktivitasnya. Oke, kita lanjut ke prosedurnya. Gimana sih caranya? Nah, yang pertama yaitu kita membuat dulu nih suspensi bakteri pada media BHI atau Brain Hair Infusion. Nah, di mana yang pertama yaitu koloni Salmonella typhi ini atau penyebab dari tipus ini sendiri, tifoid ini. Nah, kita suspensikan dulu nih ke dalam 0,5 mili BHI. Nah, kemudian diinkubasi nih selama 4-8 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Nah, kemudian kita encerkan nih konsentrasi bakterinya menjadi 10⁸ koloni forming unit per milinya. Nah, kemudian baru nih kita letakkan suspensinya pada media agar sehingga nanti bentuknya itu seperti ini. Setelah kita suspensikan kepada media agar, nanti bentuknya seperti ini. Oke, selanjutnya barulah kita lakukan uji aktivitas kloramfenikolnya. Nah, di mana yang pertama itu cakram kertas kosong kita panaskan dulu nih pada oven pada suhu 70 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, kemudian kertas cakram ini kita celupkan nih ke dalam larutan uji. Nah, di mana larutan uji yang kita gunakan yaitu kloramfenikol. Kemudian kita diamkan dulu selama 15 menit. Nah, sehingga nanti kertas cakram itu menyerap semuanya kloramfenikol tadi yang telah kita celupkan. Nah, kemudian kita letakkan nih pada permukaan mediumnya yang telah berisi mikroba tadi, mikroba uji. Nah, kemudian kita inkubasi lagi nih pada suhu 30 derajat Celcius selama 18-24 jam. Nah, barulah kita ukur nih diameter zona hambatnya. Nah, pengukuran ini dapat kita gunakan seperti jangka sorong. Nah, kemudian dalam setiap pengujian ini ada yang namanya pengujian dengan KHM dan KBM. Nah, di mana KHM itu adalah kadar hambatan minimum, di mana konsentrasi terkecilnya nih berapa sehingga dapat menghambat bakteri itu tumbuh. Ya, walaupun masih dapat tumbuh, tapi udah menentukan bahwa pertumbuhan bakteri ini terhambat. Nah, di mana kemudian ada juga namanya KBM, yaitu kadar bunuh minimum. Berapa sih konsentrasi terkecil dari antibiotik ini sehingga dapat membunuh bakteri. Nah, yang ditandainya
tidak ada lagi yang namanya pertumbuhan, tidak ada dapat tumbuh lagi nih bakterinya pada hasil goresan yang ada di cawan. Nah, di mana berdasarkan Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung pada volume 13 nomor 1 2021 ya, dengan judul analisis potensi antibiotika berdasarkan konsentrasi hambatan minimal dan konsentrasi bakterisidal minimal chloramphenicol dan amoksisilin terhadap Salmonella typhi, dapat diketahui bahwa nilai KHM-nya yaitu 12,5 mikrogram per mili, dan juga pada KBM-nya didapatkan dengan konsentrasi 25 mikrogram per mili.